Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan narasi 10 menit. Pemirsa, kita tahu bahwa belakangan ini ada satu isu yang sangat seksi. Bahkan di belahan dunia sana terjadi kerusuhan yang mungkin tidak berarti apa-apa tapi cukup dirayakan oleh media massa internasional, yaitu berkaitan dengan perkara hijab. Di sana, khususnya di Iran, orang-orang yang membenci dan memusuhi revolusi Islam Iran dan bahkan memusuhi Islam, itu mereka memperkarakan tentang betapa hijab itu menghalangi kemajuan kaum perempuan. Hijab adalah membodohi kaum perempuan. Hijab itu menjadikan mereka serba terbatas ruang geraknya. Kita perlu tahu bahwa hijab adalah pakaian yang diberlakukan secara wajib di dalam ajaran Islam. Secara syariat, Islam mewajibkan kaum muslimah untuk mengenakan hijab. Tentunya divariasikan dengan tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masing-masing daerah. Hijab sendiri adalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an terdapat kewajiban untuk menjulurkan hijab di seputar tubuh kaum perempuan. Maknanya bisa kita bagi minimal dalam 3 bidang. Bidang pertama adalah bidang syariat. Dan syariat di dalam Islam itu berkaitan dengan perkara-perkara lahiriah. Al-Islam yahkumu bid-dhawahir. Islam itu menghukumi perkara-perkara yang lahiriah. Sehingga hijab dalam dataran syariat adalah upaya untuk menutupi aurat kaum perempuan yang bisa menimbulkan rangsangan, godaan, dan seterusnya sehingga terciptalah kerusakan di tengah masyarakat. Ini adalah salah satu hikmah hijab dalam konteks syariat. Adapun secara akhlak, hijab adalah sebuah upaya untuk memperbaiki dan membatasi dirinya, keinginan dirinya, dorongan-dorongan dalam dirinya. Hijab menjadi semacam koreksi bagi dirinya sendiri. Hijab adalah sebuah aturan sehingga orang yang mengenakannya, seorang muslimah, itu akan selalu ingat bahwa dia selalu berada di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara akidah, hijab adalah sebuah keyakinan, sebuah identitas, dan sebuah kebanggaan. Dia mencerminkan bahwa seorang muslimah itu berbangga dengan keislamannya melalui pengenaan hijab. Islam menghendaki para penganutnya, menghendaki muslimin dan muslimat untuk fokus kepada tujuan hidupnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara-perkara kehidupannya itu harus diarahkan untuk mendekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hijab itu menjadi penegasan kepada seseorang, khususnya kaum muslimah, bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk kembali kepada Allah dengan mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kaum muslimah, berhijab adalah sebuah keniscayaan. Bukan hanya sekedar menutup aurat, bukan hanya sekedar untuk memperbaiki diri, bukan hanya sekedar untuk penegasan identitas dan kebanggaannya sebagai muslimah, tapi hijab juga memiliki efek sosial. Hijab artinya dia memiliki identitas yang sama, kendati para penggunanya, para pemakainya itu tidak memiliki pengenalan satu sama lain. Mereka tidak kenal satu sama lain. Muslimah di Indonesia mungkin tidak kenal dengan muslimah di Irak, di Suriah, di Iran, di Mesir, dan seterusnya. Akan tetapi mereka disatukan oleh simbol yang disebut dengan hijab.
Di sini fungsi hijab secara sosial adalah menyatukan seluruh kaum perempuan di seluruh dunia, khususnya kaum muslimah. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia sendiri pun bahkan hijab itu bisa menjadi simbol perlawanan. Kita tentu ingat dengan beberapa penulis termasuk Ibu Zahra, bagaimana beliau menulis tentang hijab perlawanan, bahwa karakter hijab dalam situasi yang penuh fitnah itu adalah melawan. Dia melawan semua fitnah, dia melawan semua pelecehan, dia melawan semua penistaan terhadap kaum perempuan. Revolusi Islam Iran tahun 1979, salah satunya adalah dikontribusi oleh keteguhan kaum perempuan untuk tetap mengenakan hijab. Sementara pada masa itu terdapat larangan dari kerajaan untuk mengenakan hijab. Sehingga hijab memiliki motivasi perlawanan. Muslimah pada masa itu, mereka bersatu di dalam simbolisme yang disebut dengan hijab, dan hijab itu mendorong mereka untuk melakukan perlawanan. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga memiliki sejarah perlawanan yang cukup panjang. Kita tahu bahwa sejarah di kita, kaum wanita kita, dengan latar belakang suku, agama yang berbeda-beda, tapi memiliki tradisi untuk berhijab, tentunya dikondisikan dengan situasi yang ada di kita. Tidak ada aturan yang baku untuk sebuah hijab bagi kaum perempuan. Syarat untuk secara syariatnya adalah menutupi aurat, dan seterusnya. Adapun di Indonesia, hijab itu juga berkontribusi dalam upaya bangsa Indonesia merdeka. Bagaimana kaum perempuan dalam potret-potret lawas yang kita saksikan, yang kita temukan dalam album-album di museum sejarah, mereka dengan bangganya mengenakan hijab sesuai dengan tradisi di Indonesia. Sekilas hijab hanya sekedar masalah pakaian. Tapi ketika itu diletakkan dalam konteks perlawanan, diletakkan dalam konteks kemerdekaan, maka akan tampak jelas peran hijab dalam mendorong kaum perempuan untuk sama-sama mengenakan identitas untuk bersatu dan melawan tekanan serta penjajahan yang terjadi pada masa itu. Ibu kita Kartini dalam beberapa lukisan yang terkait dengan figur beliau sempat mengenakan hijab. Jadi hijab adalah perlambang persatuan, juga perlambang perlawanan. Terlebih dalam kehidupan kita sekarang, di mana hijab menjadi objek dari serangan kebudayaan Barat, serangan orang-orang yang anti terhadap Islam, serangan terhadap orang-orang yang anti pada perubahan manusia ke arah yang lebih baik. Mereka ingin agar kaum perempuan tetap menjadi objek kehinaan. Mereka ingin agar kaum perempuan tidak memiliki kehormatan. Sehingga mereka bisa menjual kaum perempuan dengan seenaknya tanpa batasan apapun. Dan hijab membatasi serta membentengi diri kaum perempuan dari semua ancaman semacam itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.